Gelar saya yang pertama doktor, doktor Andes, insinyur. Kalau mau ditambah haji, Haji Ahmad Tarmizi, SI, SH, ST, MT, MH, MSI, MPD, PhD, honoris causa, CH, CHT, CHA, CRBC, CRBD, kemudian ASEAN Eng, IPU, kemudian lagi dan lain-lain. Panjang sekali. Nah, bagaimana Pak Sekda menyikapi mungkin kalau bahasa sekarang nyinyiran para orang-orang itu, ngapain sih Pak Sekda? Kalau sebanyak itu, apa sih yang dicari? Nah, ini bagaimana menjawabnya Pak Sekda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih bagi Anda yang terus mantengin channel ini, mensupport channel ini, dan bagi Anda yang belum mensubscribe, mohon di-subscribe, klik tombol lonceng di bawah, nyalakan notifikasinya, dan jangan lupa tinggalkan jejak like, komen, ataupun share apabila video yang kami upload ini dirasa bermanfaat. Oke, kembali lagi kita di Begesah. Di sebelah kiri saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekda Kabupaten Ogan Komering Ulu. Beliau Haji Ahmad Tarmizi. Nah, sementara itu dulu, nanti akan kita bincangkan embel-embel di depan dan di belakangnya. Apa kabar Pak Sekda? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Sibuk terus nih belakangan ini? Ya, tugas pokok dan fungsi yang terus dijalankan. Membantu Pak Bupati, itu setiap hari itu kita laksanakan. Pak Sekda ini baru-baru ini kan sebagaimana kita ketahui mendapat rekor muri ya sebagai PNS ya, yang gelar terpanjang ya? Sebagai Sekda, Sekda seluruh Indonesia ya. Sekda dengan gelar terpanjang? Ya. Oke, bukan hanya gelar sekarang, jenggotnya sudah makin panjang Pak Sekda. Oke Pak Sekda, itu rekor apa tuh kalau boleh dijelaskan? Rekor muri Sekda dengan gelar terbanyak se-Indonesia. Se-Indonesia? Akademik dan non-akademik? Akademik dan non-akademik, ya. Oke. Kalau akademik ada berapa? Akademik ada 11, non-akademiknya 72. 72? Ya. Pak Sekda hafal tidak? Hafal. Seluruhnya saya hafal karena memang dilalui dengan proses. Kemudian itu saya dapatkan dari dalam negeri, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta, dan di sebagian dari luar negeri. Oke. Kalau Pak Sekda hafal, bisa nggak Pak Sekda menjelaskan nama Pak Sekda dari awal sampai ke... Nah, bisa tidak? Saya langsung saja. Gelar saya yang pertama doktor, doktor Andes, insinyur. Kalau mau ditambah haji, Haji Ahmad Tarmizi, SI, SH, ST, MT, MH, MSI, MPD, PhD, honoris causa, CH, CHT, CHA, CRBC, CRBD, kemudian ASEAN Eng, IPU, kemudian lagi dan lain-lain. Panjang sekali. CRBD. Saya pun lupa tadi berapa Pak kalau akademik? Akademik ada 11. 11, non-akademik ada? Non-akademik ada 72. 72, Masya Allah. Pak Sekda pun. Oke Pak Sekda, ini menarik ini. Kalau gelar yang terakhir apa? Gelar yang terakhir didapat? Gelar yang terakhir didapat kalau akademik itu PhD. PhD dari perguruan tinggi di India. Kalau non akademiknya? Non akademik Asian Engineering. Asian Engineering ini adalah gelar untuk insinyur profesional se-ASEAN. Nah, itu saya dapatkan di Vietnam. Pada waktu itu sedang COVID, diterimanya di Indonesia, udah bisa berangkat ke sana. Kalau gelar pertama? Gelar pertama Dr. Andes. Dr. Andes itu di bidang pendidikan atau? Pendidikan
Makanya saya jadi guru dulu. Oh, pendidikan. FKIP, jurusan teknik mesin. Pak Sekda, kalau boleh tahu kepikiran untuk melanjutkan sekolah dan mendapatkan banyak gelar ini sejak kapan mulai ada kepikiran? Saya belajar itu bukan gelarnya yang saya orientasinya. Yang pertama mungkin dilatar belakangi kehidupan pribadi ya. Saya ditinggal pergi selama-lamanya oleh ayah saya. Pada waktu itu berumur baru 4 tahun setengah. Nah, saya dibesarkan oleh ibunda seorang diri sampai akhir hayat beliau. Tidak ada suami lagi. Setelah ia meninggal tahun 71 itu saya dibesarkan. Nah, ibu ini mungkin keinginannya saya itu sekolah lanjut. Setiap hari, setiap saya mau sekolah, rajin-rajin belajar ya. Kalau kau nak jadi wong katanya, kalau bahasa kita, kalau mau jadi orang, rajin-rajin belajar. Nah, mungkin masuk ke dalam saraf yang paling dalam ini, saya S1 tidak terasa, ngambil lagi S2, kemudian ngambil S3, ngulang lagi S1, ngulang lagi S2. Nah, sehingga saya 5 kali S1, 4 kali S2, kemudian 2 kali S3, 11 gitu kan. Yang lain-lain saya dapatkan di kursus, kemudian di kegiatan-kegiatan non akademik 72 itu. Nah, itu support dari orang tua itu mungkin masuk ke sanubari yang paling dalam, sehingga seperti doktrin. Belajar terus. Nah, bukan gelarnya yang saya inginkan. Saya pengen tahu seperti ilmu hukum. Sebagai seorang pejabat saya harus ngerti hukum sedikit. Saya belajar sarjana hukum, ngambil magister hukum. Nah, sebagai seorang pendidik saya mengambil magister pendidikan. Tanpa terasa sebanyak itu. Nah, kalau saya mengejar gelar tentunya saya tampilkan semua pada saat di persuratan. Malah saya di kedinasan sudah saya buat edaran supaya ditulis nama saja, tidak usah pakai gelar. Kalau boleh tahu cita-citanya Pak Sekda dulu apa? Kalau cita-cita dari pertama, saya ke militer terus terang saya. Ingin masuk Akabri dulu. Iya, mau masuk Akabri dulu. Kenapa? Nah, itu keinginan kita. Jadi setelah ini gagal di Akabri, saya lulus di Universitas Sriwijaya di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan jurusan teknik mesin. Mulai dari sana saya berkarir sebagai guru. Pernah jadi guru teladan provinsi, saya pernah jadi guru kepala sekolah teladan nasional. Waktu itu pulang dari Jakarta tahun 2007 saya mendapat anugerah sebagai kepala SMK berprestasi tingkat nasional. Di sini? Ya. Artinya mulanya memang guru honor dulu atau langsung PNS? Saya mulai guru honor. Jadi guru honor selama 5 tahun baru jadi pegawai negeri. Di mana itu? Di sini, di Batu Raja nih. Guru honor di Batu Raja ini di SMA Sentosa, SMA Muhammadiyah, di STM Imam Bonjol. Itu saya pernah lakoni sebagai di SMP Muhammadiyah. Sebagai guru honor di SMA 4. Ini honorer. Menyangka tidak Pak Sekda? SMA PGRI juga. Menyangka tidak Pak Sekda dari guru honor saat ini mencapai level tertinggi untuk jabatan PNS? Nah, sama sekali tidak menyangka karena waktu itu sebagai guru honor saya pernah 59 jam mengajar selama 1 minggu itu. Jadi setiap hari mulai Senin sampai Sabtu dari jam 7 sampai jam 6 sore itu saya full ngajar. Nah, sebagai guru honor sedikit pun tidak ada terpikir ini, sehingga sekarang sampai jadi sekda. Sudah berapa tahun Pak Sekda?
di Sekda ini? Sekretaris Daerah 5 tahun. 5 tahun sudah ya? 5 tahun. Nah, balik lagi ke pendidikan tadi. Itu gimana anak-anak sama istri melihat Pak Sekda yang sederet gelarnya itu? Apakah ini tertular kepada anak-anak? Atau gimana? Dengan istri ya menular juga dengan istri. Istri ini apa namanya belajar juga. Beliau ada 5 gelarnya. Ada 5 gelar istri saya. Nah, ke anak-anak ini mungkin dia pakai trik lain. Anak saya tidak ngejar gelar seperti yang saya ini apa namanya yang ada di gelar di saya. Dia cari profesi lain yang saya tidak bisa lakukan. Ada yang jadi dokter. Nah, saya tidak ada gelar dokter. Ada yang masuk akademi militer. Yang cita-cita nggak tercapai tadi. Nah, kemudian ada yang yang tertua itu teknologi informatika. Saya juga ada teknologi informatika. Nah, kami tidak kalah katanya dengan papa. Artinya mereka tidak cemburu, tidak menuntut. Nah, malah mereka ini lebih bangga dengan ini yang dihasilkan oleh mereka. Karena papa tidak bisa. Nah, papa tidak bisa lakukan ini. Jadi dokter tidak bisa katanya. Nah, jadi mereka tidak menuntut ya? Iya, alhamdulillah. Papa banyak dari aku pengen S2, S3 gitu. Nah, mereka cari jalan yang tidak dilakukan oleh ayahnya gitu ya. Oke. Nah, itu kan banyak dari Pak ya, ada belasan ya kalau yang akademik ya. Iya. Ada tidak Pak yang linear itu? Hampir linear semua. Hampir linear semua? Iya. Oke. Ada sarjana hukum, magister hukumnya. Kemudian ada S1 pendidikan, ada magister pendidikan. Oke. Nah, kalau secara kajian mungkin kalau untuk ke apa namanya? Disiplin ilmu ya, misalnya kalau Pak Sekda ngajar ke kampus itu concernnya kemana Pak? Kalau apa namanya konsentrasi saya betul ke teknik mesin. Teknik mesin ya? Nah, tapi di S3 saya ngambil agroindustri. Nah, itu juga ada mesin pertaniannya itu kan. Jadi dari seluruh apa namanya gelar itu yang monopoli lah, yang terbanyak dari ini ilmunya itu teknik mesin. Teknik mesin ya. Ada tidak Pak gelar itu yang Bapak peroleh dijalani dalam waktu 1 tahun? 1 tahun. 1 tahun mungkin dapat 2 gelar gitu, ada tidak? Maksudnya berbarengan gitu? Ya, berbarengan ada. Iya, ada ya? Ada, berbarengan. Dapat gelar akademik berbeda? Iya. Berbarengan? Ada? Berbarengan ada. Tahun berapa Pak? Di tahun yang sama, di tahun 2020 kalau tidak salah, saya dapat magister hukum, saya dapat magister pendidikan juga. Barengan. Itu dia gimana ngatur waktunya Pak untuk kuliah gitu? Ya, setelah pulang bekerja, ya di malam hari kita terus ini lakukan apa namanya mendalami ilmu itu, belajar, kemudian di sela-sela waktu mencuri-curi waktu lah. Mencuri-curi waktu. Saya juga tidak habis pikir, wah gimana bisa sampai seperti itu ya. Tapi waktu itu memang ini keinginan belajar itu, keinginan tahu itu memang besar. Nah, setelah saya dapat ekor muri ini agak ngerem ini. Saya tahu agak sudah ada keinginan untuk kuliah lagi agak berkurang kan. Kalau dulu menggebu-gebu terus. Kenapa itu Pak? Apa itu sudah menjadi titik capaian akhir atau bagaimana? Ya, saya melihat dari sisi pendidikan sudah saya capai, baik itu sebagai background saya sebagai pejabat, kemudian sebagai pendidik, sudah cukup lah rasanya, sudah cukup. Di kepangkatan juga sebagai pegawai negeri sipil, pangkat tertinggi itu 4I. Saya sudah dapatkan pangkat tertinggi 4I. Jadi kalau di sini di bintangnya bintang berapa? Bintang 3. Bintang 3? Ya. Komjen? Kalau polisi ya. Oh, luar biasa. Kalau Polri dengan itu bintang 4 ya. Ini kita kan sama. Iya. 4I itu kalau di Polri dengan itu jenderal dia bintang. Jadi sudah balik ke Mabes ini. Iya. Sebenarnya kalau bintang 2 kan biasanya di tingkat Polda gitu ya. Nah, ada gelar insinyur Pak ya? Ya, insinyur itu gelar profesi. Oh, bisa ya, masih bisa dia?
Masih ada? Itu gelar profesi. Gelar profesi. Sekarang ini sedang digalakkan di PU, di apa namanya kawan-kawan di Unbara. Ini juga kan ini dibuka apa namanya untuk profesi insinyur itu. Bukan insinyur zaman dulu. Dia ini kan gelar profesi insinyur itu. Ya, seorang sarjana teknik. Dia untuk sebagai seorang profesional ada undang-undang keinsinyuran itu, undang-undang keinsinyuran yang mewajibkan seorang sarjana teknik untuk mengambil gelar itu supaya dia punya kewenangan untuk bekerja di bidang konstruksi dan lain sebagainya. Nah, di Unila, saya di Unila kemarin. Artinya akademik ini? Ya, Akademik ya? gelar profesi. Oke, tidak ditempuh melalui pendidikan formal gitu? Lewat universitas di seluruh universitasnya. Yang mengeluarkannya? Iya. Yang mengeluarkannya Unila? Unila, ya. Tapi tidak menjalani pendidikan formal gitu enggak? Menjalani. Iya. Oh. Jalan ya. Kuliah lagi gitu? Kalau seperti saya kemarin itu di program rekognisi pembelajaran lampau, RPL. Jadi RPL itu melaporkan hasil kegiatan kita selama ini, dilaporkan. Nah di situ dinilai. Nah kalau yang sarjana teknik yang baru keluar ini, mereka harus kuliah selama 2 tahun. Nah kalau kami cuma setahun. Yang dinilai kan karya nyata kita selama jadi pegawai negeri ini di bidang keinsinyuran. Nah itu dinilai oleh dosennya. Itu kan namanya RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Ada aturannya berarti? Ya memang ada aturan. Ada ini di perguruan tinggi Unsri juga baru mau buka. Kalau di ITB, di UGM, di UI itu sudah lama tuh. Ini dalam 5 tahun terakhir ini sudah ada ininya. Artinya tidak sembarang orang bisa? Tidak sembarang, itu harus sarjana teknik. Oh. Atau sarjana pertanian. Nah saya kan sarjana teknik, kemudian doktorandes saya juga teknik mesin. Nah, kita kan dalam bergaul atau bersosialisasikan ya namanya sama manusia kan tidak semua kadang-kadang orang suka sama kita, tidak semua orang suka dengan pencapaian kita. Nah, bagaimana Pak Sekda menyikapi mungkin kalau bahasa sekarang nyinyiran para orang-orang itu ngapain sih Pak Sekda? Keluar sebanyak itu, apa sih yang dicari? Nah ini bagaimana menjawabnya Pak Sekda? Ya kita terima saja lah apa yang nyinyiran dari para kawan-kawan atau orang-orang yang kurang senang dengan kita. Banyak kan ini tentunya kita terima saja, ikhlas-ikhlas saja terima. Karena yang nilai kita itu bukan mereka. Bagi saya penilaian yang sempurna itu kan yang nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Biarlah anjing menggonggong kafilah tak berlalu gitu Pak Sekda ya. Iya. Nah, kalau organisasi nih yang Pak Sekda pimpin ini ada berapa nih kalau masih ingat nggak? Saya sempat 16 organisasi saya pimpin berbarengan kemarin. Berbarengan? Ya, di Kabupaten Medan Hulu maupun di provinsi. Tapi beberapa waktu terakhir ini saya sudah kurangi karena kesibukan saya dan faktor U juga, faktor usia juga. Kemudian ini cucu sudah nambah juga, jadi kita berusaha mendekatkan diri dengan cucu kita, kemudian meningkatkan ibadah. Jadi tadinya saya ketua insinyur misalnya, ketua insinyur belum selesai, saya sudah saya serahkan kepada Pak Ulia Mahdi dulu ya, sekarang sekretaris Perkim. Saya mendirikannya saja. Kemudian ada lagi yang ketua Sekda Provinsi Sumatera Selatan kemarin. Pas pemilihan periode kedua saya tidak mau lagi. Kemudian IPSI saya juga tidak mau lagi kemarin itu sudah terpilih
ketua baru Pak Ya. Yudi Nugraha kemarin, Yudi Nugraha. Banyak beberapa organisasi itu sudah saya lepas, tidak bersedia lagi untuk dipilih yang berikutnya. Jadi sekarang ini baru tinggal Pramuka, Mas. PGRI juga sudah saya lepas juga. Kan Pak Teddy jadi ini. Ya, Karena saya sudah 2 periode kemarin. Oke. Tidak boleh 3 periode. Jadi sekarang ini yang tinggal itu Pramuka, ya Korpri memang wajib kan. Sekda ini apa namanya ketuanya. FKUB, ICMI. Nah, masih saya kota ICMI mungkin habis juga dalam beberapa waktu. Nah, Muhammadiyah kemarin itu 1 periode saya juga tidak bersedia lagi periode kedua. Kalaupun saya nyalon mungkin terpilih lagi. Seperti Sekda Provinsi kemarin ini, mereka minta saya semua periode kedua, ya saya udah bersedia lagi. Jadi 16 waktu itu pernah berbareng. Ya, Itu pernah gimana membaginya? Maksud saya tuh ya namanya organisasi kan ada juga yang mesti diurusi lah, dihidupi. Itu gimana baginya? Ya sebenarnya manajemen aja kita yang perlu di organisasi itu. Kita kan punya sekretaris, punya wakil ketua, punya kepala bidangnya. Nah, berbagi tugas, ya kan mau ketuanya semua. Berbagi tugas, berbagi kegiatan, ya yang paling penting berbagi rezeki. Kalau tugas bisa jadi bagi rezekinya, enggak kan? Enggak bisa jalan. Nah, itu sudah saya lakukan. Saya lihat tidak ada yang bermasalah. Berjalan terus sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, sesuai dengan kegiatan-kegiatan program yang telah disusun. Gimana tuh yang organisasi-organisasi itu merasa sehat tidak tanda kutip ketika diketuai oleh Pak Sekda? Selama ini mereka merasa terayomi, merasa terbantu juga. Karena sebagai ketua dengan jabatan Sekda juga saya punya semacam kemudahan lah. Kalau organisasi ini memerlukan ini, saya bisa bantu yang ini, bisa bantu yang ini. Nah, yang sekarang masih beban tugas berat saya juga sebagai ketua FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama itu saya sebagai ketua. Itu 5 agama kan, 5 agama kita diayomi lah. Diayomi. Nah, itu juga tugas berat. Jadi di luar keseharian memimpin organisasi, di sekretariat daerah ini juga ngajar juga? Ya, saya ngajar juga di program Pascasarjana Unbara. Sudah masuk tahun kedua ini. Oke. Tapi sebelumnya juga sudah pernah waktu saya di 5 tahun yang lalu, waktu saya di staf ahli itu sekitar 3 tahun ngajar di sana, terputus. Nah, ini di Pascasarjana diminta ngajar di situ dengan nomor dosen khusus saya. Saya punya nomor induk dosen khusus NIDK. Jadi memang termasuk dosen tetap di situ. NIDK. NIDK. Nah, dengan sederet organisasi yang dipimpin, dengan sederet gelar yang diraih, dan mungkin anak-anak juga sudah menjalani kehidupannya masing-masing. Goal apa lagi nih yang hendak dicapai oleh seorang Sekda? Saya kira tinggal 4 tahun lagi sisa saya sebagai seorang PNS. Itu pun kalau saya tidak mengajukan untuk pindah fungsional. Kalau saya mengajukan pindah fungsional mungkin bisa 65 tahun. Artinya 9 tahun lagi pensiun. Kalaupun saya dapat profesor, guru besar, sampai 70 tahun bisa baru ini, pensiun. Pensiun. Jadi setelah saya capai itu yang ditanyakan tadi, ya saya merasa kepangkatan, jabatan, kemudian gelar, semuanya itu sudah saya dapatkan semua. Tambah saya dapatkan, tambah rasanya tidak ada artinya sama sekali kita. Tinggal hidup di dunia ini yang hanya sementara,
semu lagi menipu. Lihatlah di surat Al-Quran itu sebutkan, oleh karenanya berlomba-lombalah untuk fastabiqul khairat, berbuat yang terbaik untuk kehidupan kita ini. Jadi kesuksesan orang itu bukan dinilai dari panjangnya gelar, tingginya jabatan, kemudian tingginya pangkat, jauh sekali itu harta. Jadi suksesnya seseorang itu kalau menurut saya dapatkan dari beberapa ustadz, pada saat kita berhasil menginjakkan kedua kaki kita ini di surga Firdaus, itu yang paling penting. Jadi kalau ditanya apa lagi yang mau dicapai, ya kita berusaha mendekatkan diri saja kepada Allah, dan mudahan dapat meraih kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Itu saja. Itu goal pada akhirnya ya? Iya, itu. Jadi kesimpulan hidup ini pada akhirnya itu? Iya, paling penting sekali itu. Sehingga pada saat kita berada di titik nadir. Bentar, Pak Seda sudah merasa berada di titik dicapai semuanya? Saya, kalau menurut saya apa yang saya inginkan itu sudah jauh melampaui ekspektasi yang sudah saya. Seorang anak yatim di usia 4,5 tahun, ya, mencapai yang saya capai sekarang ini di luar ekspektasi saya, di luar perkiraan lah. Nah, terlalu tinggi lah rasanya. Gelar banyak. Ya, sudah terlalu Pangkat tinggi. Sudah terlalu tinggi. Itu saja. Jadi keluarga ada mayem. Dia kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa memberikan itu semua. Jadi tinggal bersyukur. Artinya masih ada satu lagi mungkin ya, guru besar tadi ya? Ya, itu kalau dalam sisi akademik, ya tentunya saya juga berkeinginan sebagai guru besar. Apakah ketika sudah mendapatkan gelar guru besar atau seorang profesor itu sudah cukup nanti? Saya kira tercapai ataupun tidak itu hanya Allah yang tahu kan. Kita hanya berusaha terus. Yang penting peningkatan akhlak, ibadah juga ditingkatkan. Itu yang paling penting saya lihat. Yang pasti agak berat bagi anak-anaknya nih. Iya. Bagaimana mau menyusul seorang ayah? Karena kata pesan orang tua tuh, anak itu harus lebih sukses ketimbang orang tua. Nah ini gimana nanti anak-anaknya nih? Mudah-mudahan anak-anak saya bisa ngikuti. Yang penting sukses itu seperti yang saya sampaikan tadi, sukses itu apabila kita berhasil menginjakkan kaki kita ini kedua-duanya di surga, terutama surga Firdaus kan. Jadi sulit membuktikannya tapi ya, karena kita belum menjalaninya. Oke, terakhir mungkin Mas Ida, apa nih yang ingin disampaikan kepada masyarakat Oku, mungkin kepada keluarga dan kepada kerabat ya, terkait apa yang Pak Seda capai nih? Ya, yang jelas setiap hari tentunya berusahalah berbuat yang terbaik, baik terhadap diri sendiri, keluarga, lingkungan, masyarakat, dan lain-lain. Kalau kita sudah melakukan yang terbaik, saya yakin hasilnya juga akan terbaik. Pernah sering kita dengar proses tidak akan mengkhianati hasil. Nah itu kalau prosesnya sudah bagus, prosesnya sudah baik, prosesnya sudah cukup mapan kita lakukan, hasilnya juga tentunya seperti itu. Nah ini yang saya lakukan mulai dari nol. Kalau kawan-kawan yang ada di Oku ini tahu persis bagaimana kehidupan saya pada saat jadi guru honor. Jadi saya tidak kaget kalau jalan kaki, naik motor, naik sepeda biasa-biasa saja.
Nah, kalau sekarang ini ada kesempatan naik mobil dengan sopir ajudan itu sudah biasa saja. Jadi tidak terlalu terkejut istilahnya. Kuncinya berbuat terbaik sepanjang hari, setiap hari, itu yang kunci yang. Oke. Mudah-mudahan cukup kita Pak Syed ya? Iya, saya kira itu. Mudah-mudahan cukup ya. Pertanyaan semua sudah dilontarkan kepada beliau. Mudah-mudahan ada hikmahnya dan mudah-mudahan juga menjadi motivasi bagi kita semua agar terus menuntut ilmu. Ya, Pak Syed ya. Utlubul ilmah minal mahdi ilal lahdi. Kami akhiri perkesan pada siang hari ini dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.